Sudah 5 tahun Santi menikah, akan tetapi ia dan suaminya masih menumpang di rumah sang mertua. Santi mempunyai suami bernama Rizky, dan ia mempunyai seorang putra namanya Roni. Mereka memang lama menikah, tapi mereka masih menumpang. Sebenarnya Rizky mendapatkan gaji yang lumayan, tapi dia tidak mau membeli rumah secara kredit. Dia ingin membeli secara cash dengan menabung terlebih dahulu. Nah, suatu malam hari, Santi berbicara dengan suaminya untuk segera membeli rumah. "Mas, kapan kita beli rumah?" tanyanya sambil memijat kakinya. Nanti ya, tabungan mas kan belum cukup untuk beli rumah. "Ibu sudah nyindir loh mas, bosan aku dengarnya." Dengerin aja, nanti juga ibu gak akan nyindir lagi. Jawab Rizky dengan santai, karena dia yang lebih tahu watak ibunya. Jam menunjukkan pukul 5:30 pagi. Segeralah Santi bangunkan suaminya. "Mas, bangun, ini udah jam 5:30 loh," kata Santi sambil mengguncangkan tangannya. Setelah suaminya terbangun, langsung ia beranjak ke dapur untuk membuatkan makanan. Setelah sarapan, suaminya Santi ini langsung berangkat kerja. Tidak lupa Santi mencium punggung tangan suaminya, dan dia pun mencium keningnya Santi. Saat suaminya kerja, seperti biasa Santi melakukan semua pekerjaan rumah, dan tidak lupa memandikan anak kesayangannya. Kalau tidak dikerjakan, dapatlah sindiran dari mertuanya. Saat semua telah selesai, barulah Santi bisa bersantai dan sambil menjaga anaknya yang sedang bermain. Saat Santi buka handphone dan ia lihat-lihat ada orang yang mau jual rumah. Ternyata ada orang yang jual rumah murah, besar dan bagus. Ia pun tak sabar ingin memberitahu suaminya tentang rumah itu. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan jam 18:30. Suaminya Santi pun pulang. Sesampainya dia di rumah, wajahnya pun tampak bahagia. Dia segera menarik tangannya dan meminta Santi untuk ke kamar. "Mas, ada apa kok tumben kamu bahagia banget?" Mas dapat rezeki, Dik. Mas dapat bonus dari kantor, katanya sambil menyodorkan sebuah amplop. "Mas, ini banyak banget, berapa ini mas?" tanya Santi sambil membuka amplop itu. 150 juta, Dik. "Alhamdulillah mas, jadi dong kita beli rumah." Emang ada yang harga segitu, Dik? tanya suaminya. "Ya ada mas, coba kamu lihat," kataku sambil menunjukkan foto rumahnya. Oke, besok kita ke sana. Besok juga mas libur kok. Esoknya mereka langsung menuju ke rumah itu. Setelah melihat-lihat dan menegosiasi harganya, akhirnya suami Santi pun setuju untuk membeli rumah itu. Karena jaraknya dekat dengan kantor dan letaknya pun strategis. Esok harinya suaminya Santi mengambil cuti 2 hari untuk mengemas dan memindah barang-barang mereka. Setelah sampai di rumah itu, ternyata yang punya rumah sudah berdiri menunggu mereka. Saya kesini memberikan kunci rumah, dan saya membawa saudara saya ini untuk bantu-bantu mas dan mbak, katanya sambil menyodorkan kunci. "Terima kasih loh mas, malah saya jadi ngerepotin." Namun tiba-tiba ada seorang wanita tua berdiri di depan pagar sambil menatap tajam ke arah mereka. "Mah, Roni takut," kata anaknya Santi sambil memeluknya dengan erat. "Gak apa-apa, kamu jangan takut." Betapa terkejutnya mereka. Wanita tua itu tiba-tiba berteriak kencang. "Jangan tempati rumah itu. Kalian dalam bahaya. Cepat pergi dari sini," kata wanita itu sambil menjerit-jerit. "Apa maksudnya pak?" tanya Santi kepada yang punya rumah. Tak usah dihiraukan ya mbak. Dia orang stres. Dulu ia pemilik rumahnya, tapi anaknya menjual kepada kami. Rupanya dia tidak ikhlas. Bud, urus dia," kata bapak itu sambil meminta saudaranya untuk mengurus wanita tua itu. Setelah masuk ke dalam, mereka memulai untuk bersih-bersih dan merapikan barang mereka. Santi meminta anaknya untuk bermain dulu di luar. "Roni, kamu main dulu ya di luar. Mama dan papa mau beberes dulu,"
Roni pun hanya mengangguk dan langsung berlari keluar. Setelah selesai beberes, Santi langsung keluar menemui anaknya. Tapi Santi melihat ada yang aneh dengan anaknya. Dia bermain sendiri, akan tetapi dia berbicara seakan ada yang menemaninya. Santi pun langsung ke dalam memberitahukan suaminya. Mas, coba kamu lihat di Roni. Dia kok seperti ngomong dengan seseorang, padahal dia main sendirian. Palingan dia sedang berhalusinasi seakan ada temannya. Biasakan anak-anak memang begitu. Pada malam harinya, saat Santi sedang di dapur untuk menyiapkan makan malam, sedangkan suaminya dan Roni sedang di ruang tamu, tiba-tiba ada langkah kaki di belakangnya, tapi Santi tak menoleh. Nah, saat makan malam, Santi pun bertanya pada suaminya. Mas, tadi ke dapur ya? Tanya Santi pelan. Enggak kok, Mas di ruang tamu aja. Mungkin Roni ya? Tanya Santi lagi. Enggak juga, Roni sama Mas tadi enggak kemana-mana. Lah, terus siapa Mas? Tanya Santi lagi dengan pelan. Sudah makan aja dulu, mungkin kamu salah dengar, kata suaminya. Tapi Santi yakin ia tidak salah dengar karena suaranya sangat jelas. Saat Santi mencuci piring bekas makan malam, dari balik tirai seperti ada yang menatapnya tajam. Setelah ia lihat tetapi tidak ada. Saat Santi mencuci piring lagi, tiba-tiba piring yang masih di atas meja makan jatuh. Santi pun langsung berlari ke depan dan berteriak memanggil suaminya. Mas, teriaknya sambil berlari. Ada apa sih, Dek? Tadi adik rasa di dapur ada yang melihat adik, Mas, kata Santi sambil menarik-narik tangannya. Mungkin kamu kelelahan jadi berhalusinasi deh. Ya udah, kamu istirahat biar Mas yang melanjutkan pekerjaanmu. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 1:30 malam ya. Santi terbangun, tapi ia dengar seperti Roni sedang berbicara. Akhirnya Santi pun bangunkan suaminya dan ia minta dia untuk mengecek ke kamar Roni. Mas, bangun. Ada apa, Dek? Coba Mas dengar, kayaknya Roni bangun deh. Coba Mas lihatin deh. Ya udah, ayo kita lihat. Baru saja mereka keluar kamar, mereka melihat ada jejak kaki yang menuju ke kamar Roni dan jejak kaki itu penuh lumpur. Saat mereka tiba di kamar Roni, mereka lihat Roni duduk di kasurnya sambil berbicara, entah dengan siapa dia berbicara. Santi pun mencoba memanggil Roni, tapi tidak didengarnya. Suaminya pun langsung berlari dan menggendong Roni untuk masuk ke kamarnya. Esok harinya suaminya Santi mulai berangkat kerja, dan hanya mereka berdua yang ada di rumah. Roni yang sedang bermain di ruang tamu tiba-tiba hilang. Santi pun mencarinya sampai ke halaman belakang. Anehnya, setelah Santi coba cari lagi ke dalam, Roni ada di ruang tamu lagi. Kok aneh sih? Pikir Santi. Roni, tadi kemana mama cari kok gak ada? Tanya Santi dengan lembut. Roni tadi di kamar, Ma. Ada kakek tua memanggil Roni, jawabnya. Seketika Santi pun jadi merinding. Sejenak anaknya terdiam dan menatap ke arah dapur. Ma, ada pocong sama ada Sumbi, kata Roni. Jujur saja, mereka tidak pernah melihatkan gambar pocong, memberitahu nama pocong dan tidak memberitahu bentuk pocong. Tapi Roni tiba-tiba tahu dengan sendirinya. Nak, kamu dari mana tahu itu? Tanya Santi dengan nada sangat pelan. Teman yang di kamar memberitahu itu loh, dia ada di sana. Dia gini kan, Mah, kata Roni sambil menggayakan. Tanpa pikir panjang, Santi pun langsung keluar rumah dan memesan ojek online untuk ke rumah mertuanya. Sampai jam sudah menunjukkan pukul jam 16:30 sore hari. Santi pun pamit dengan mertuanya dengan rasa takut karena Santi harus pulang ke rumah itu. Sesampainya di depan gerbang,
tiba-tiba nenek tua itu datang dan menarik tangannya. "Ada apa, Nek?" tanya Santi. Kamu harus hati-hati dengan rumah ini. Anakmu sudah ditekatinya. Ingat, kalau kamu lihat apapun, dengar apapun, dan cium aroma apapun, kamu diam saja, kata nenek itu sambil beranjak pergi. Malam harinya, suaminya Santi pun belum pulang ke rumah. Santi dan Roni duduk di ruang tamu. Tiba-tiba mainan yang ada di dalam kamar Roni seperti ada yang memainkan. Tapi Santi ingat kata nenek itu. Roni diam sejenak dan menatap ke arah dapur lagi. "Mah, kok ada zombie itu datang lagi?" katanya. "Biarin aja Ron, dia nggak ganggu Roni juga kan?" kata Santi yang terus menatap TV. Entah kenapa saat Santi duduk di sofa, seperti ada yang ikut duduk di sebelahnya. Santi pun melirik ke belakang, akan tetapi tidak ada orangnya. Pintu pun seperti ada yang mengetok. Ternyata suaminya sudah pulang dan ketakutannya pun sedikit berkurang. "Mas, baru pulang ya?" tanya Santi sambil mencium punggung tangan suaminya. Enggak, Dik. Tadi di jalan macet banget, jawabnya sambil melepas sepatu dan jaketnya. "Ya udah Mas, mandi dulu sana terus makan malam." Suaminya Santi pun langsung pergi ke kamar mandi. Setelah ke kamar mandi dan sudah pakai baju, dia tidak langsung makan tetapi duduk di samping Santi di depan TV. Dik, kok saat Mas mau ke kamar mandi, Mas lihat dari jendela seperti ada kakek tua di halaman belakang. "Sudah Mas, jangan ngomong itu, makan dulu sana baru bicara lagi." Suaminya Santi pun pergi makan dan Santi ke kamar Roni untuk menidurkannya. Setelah Roni tidur, Santi pun mendekati suaminya yang duduk di ruang tamu. "Nah Mas, kamu kan bahas kakek itu tadi." Iya, siapa sih, Dek? "Kalau Mas mau tahu, nanti kita tanya deh sama Roni." Lah, apa hubungannya dengan Roni, Dek? "Nanti Mas juga bakalan tahu. Ayo kita tidur Mas." Santi malas membahas itu saat malam karena aku tahu suaminya juga agak penakut. Tibalah hari libur. Santi diajak pergi ke mall untuk sekedar melepas penat. Mereka pergi ke sebuah mall ternama di daerahnya dan tak lupa mereka mengabadikan momen itu dengan handphonenya. Malam harinya suaminya Santi pun iseng melihat hasil foto yang di mall tadi. Tak beberapa lama suaminya Santi langsung memanggilnya. Dek, coba deh kamu kesini, lihat ini. "Ada apa sih Mas kok teriak?" Coba kamu lihat foto yang ini. Apa ada yang aneh? "Enggak atuh Mas, bagus aja fotonya." Dia pun mengambil HP yang ada di tangan Santi dan memperbesar foto tadi. Betapa terkejutnya saat Santi melihat seperti ada bayangan hitam anak kecil mengikuti mereka. Santi pun langsung memanggil Roni yang ada di kamar. "Ron, anak mama, Roni tahu nggak ini?" "Tahu mah," jawab Roni. "Siapa Ron?" "Itu temen Roni mah yang biasa ada di kamar," jawabnya dengan polos. Terus Roni tahu nggak siapa kakek-kakek yang biasa di halaman belakang? Tanya suaminya Santi. "Tahu Pak, kakek itu biasanya ada di kamar Roni juga." Seketika rumah mereka mendadak hawanya jadi dingin dan tercium aroma kembang juga. Santi langsung teringat akan pesan nenek itu dan langsung ia sampaikan ke suaminya. Sudah ingin lari, tapi aku tarik tangannya. "Nah, Mah, teman Roni sudah datang," katanya sambil berlari ke kamar. Dia pun bermain sendiri seperti biasa, tapi bermain sendiri seperti ada temannya. Setelah melihatnya, Santi pun jadi merinding dan segera ia duduk di sofa. Setelah Santi duduk di sofa, tiba-tiba seperti ada yang menggenggam tangannya. Santi kira Roni, tapi ia lihat Roni masih di kamar sedang bermain. Rasa takut pun muncul, ingin lari tapi rasanya tidak bisa. Seperti ada yang memegangi kakinya. Tak terasa sudah 3 bulan telah berlalu. Santi menempati rumah yang suasananya kadang tidak bisa ia jelaskan.
Siang hari, Santi duduk di sofa dan seperti biasa, ia ditemani Roni yang sedang bermain. Dikatakan sendiri, tapi dia main seperti ada yang menemani. Akhirnya Santi memberanikan diri, ingin melihat siapa teman anaknya itu, meskipun ada rasa takut. "Kamu itu siapa? Tolong tampakkan dirimu di cermin," kata Santi sambil menatap cermin. Tiba-tiba ada sosok seorang anak kecil perempuan, cantik. Akan tetapi wajahnya dingin dan tampak menakutkan. "Kamu mau apa? Ada urusan apa kamu di sini?" Tapi dia hanya menunduk dan menangis. Santi pun bingung kenapa dia menangis. Setelah itu suara pelan terdengar di telinganya. "Tolong kembalikan kepala saya, tolong," katanya dengan suara yang lirih. "Aku tidak tahu sungguh," kata Santi penuh takut. Setelah itu dia langsung menghilang. Esok harinya, Santi masih berpikir apa yang dimaksud oleh anak itu. Santi melamun, tiba-tiba di dapur ada bunyi berisik. Santi pun langsung lari ke dapur. Betapa terkejutnya, dapur sudah dalam keadaan berantakan dan tanpa sadar Santi mencaci maki. Seketika langsung suasana dapur berubah. Hawanya menjadi panas dan saat Santi ingin berlari, seketika ia tidak bisa bergerak, seakan ada yang memegangi kakinya. Santi ingin memanggil Roni, pun percuma karena dia sedang tidur. "Tolong maafkan saya, biar saya pergi, saya mohon," kata Santi sambil menangis. Seketika kakinya langsung bisa berlari. Santi berlari ke kamar Roni. Saat di kamar, Santi lihat cermin, tiba-tiba muncul anak perempuan itu lagi. "Kamu mau apa sebenarnya?" tanya Santi. "Tolong temukan kepalaku. Aku terkubur tapi tidak dengan kepalaku," katanya lirih. "Aku tidak tahu sungguh." "Tolong carikan," katanya. Seketika anak itu hilang. Santi semakin bingung kemana mencari kepala anak itu. Sore harinya temannya Santi yang bernama Indah, dia datang ke rumah. Indah, ayo masuk." "Iya," katanya sambil ragu masuk ke dalam rumah. "Duduk dulu yuk. Mau minum apa?" Nggak usah rapat-rapat, aku kesini mau tanya." "Tanya apa, Indah? Apa kamu merasa ada hal yang aneh di rumah ini?" tanya Indah kepada Santi. "Ada, bahkan setiap hari aku merasakan. Apalagi anakku ada temennya." Setelah itu sejenak Indah berpikir, entah apa yang dipikirkannya, Santi tidak tahu. "Apa kamu tahu bahwa rumah kamu ini bekas hasil pesugihan?" kata Indah. "Hah? Aku nggak tahu sumpah." "Iya, anak yang temani anak kamu itu ya korban pesugihan. Sebetulnya banyak dan yang anakmu lihat juga banyak. Anakmu temannya nggak satu aja," kata Indah. Santi pun terkejut setengah mati mendengar fakta itu. "Terus kakek yang sering aku dan suamiku lihat itu siapa, Nda?" "Kakek itu yang dulu memakai pesugihan biar mendapatkan rumah ini. Dia meninggal karena istrinya yang membunuh." "Berarti nenek itu istri dari arwah kakek itu?" tanya Santi. "Iya, benar sekali." Santi tiba-tiba lemas mendengar penjelasan Indah. Tiba-tiba terdengar suara dari kamar Roni dan ia pun terbangun. Dia menangis jadi-jadinya. Santi bingung, biasanya tidak seperti ini. Dia menangis. Lalu Indah berkata, "San, ada yang jahat dengan anakmu." "Siapa, Sar? Katakan siapa." "Penguasa rumah ini, dia tinggi besar. Tapi kamu bisa sedikit tenang karena ada anak perempuan yang menjaganya. Dia baik dan sayang dengan Roni. Kalau tidak ada dia, mungkin Roni sudah dibawanya sejak awal kamu tinggal di sini," kata Indah. "Itu temannya Roni, Indah. Meskipun ada yang jaga Roni, tetap saja aku tidak boleh lengah." "Betul, karena sewaktu-waktu temannya Roni itu bisa tidak ada di sini," sambung Indah. Hari menjelang malam, Indah pun pamit pulang. Setelah Indah pulang, tiba-tiba dari dalam terdengar bunyi sesuatu yang jatuh.
Santi pun langsung melihat ke dalam dan melihat keadaan Roni. Ia lihat Roni berdiri dan tatapannya menatap dapur. Ada apa, Ron? Roni lempar apa tadi? Itu mah ada zombie jahil. Jadi Roni lempar dia pakai mainan Roni, jawabnya sambil nunjuk dapur. Terus temen Roni mana? Tanya Santi lagi. Temen Roni pergi mah, katanya takut juga, jawabnya. Akhirnya Santi gendong Roni dan ia bawa ke kamarnya. Esok harinya, dari luar ada seseorang mengetuk pintu rumahnya. Saat dibuka ternyata Indah yang datang. Indah, ayo masuk. Ya San. Ada apa Indah? Kok cepet banget kesini lagi? Tanya Santi. Aku merasa makin tidak enak dengan rumahmu, San. Penguasa rumah ini seperti ingin meminta, tapi aku masih tidak tahu dia mau meminta apa. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba suara yang sama seperti kemarin muncul lagi di kamar Roni. Dan saat Roni tidur pula, akhirnya Roni bangun dan menangis jadi-jadinya lagi. Santi dan Indah pun bergegas berlari menuju kamar Roni. Tolong bawa anakmu dari sini dan panggil suamimu untuk pulang. Anakmu titipkan saja dulu, kata Indah. Iya Indah, kata Santi sambil berlari. Dan Roni ya titipkan dengan Pak RT di situ. Kebetulan Pak RT di situ mempunyai anak yang kecil-kecil juga. Dengan segera Santi menelpon suaminya dan memintanya untuk segera pulang ke rumah. Sekitar 20 menit menunggu, akhirnya dia pulang dan bertanya kepada Santi. Ada apa, Dek? Mana Roni? Nanti aja aku jelaskan Mas, sekarang Mas masuk dulu. Santi dan suaminya pun masuk dan mereka melihat Indah sedang duduk dengan tatapan kosong. Dan Santi pun memanggilnya. Dah, kata Santi sambil menepuk pundaknya. Dan akhirnya dia sadar. Cepat kalian mencari tukang gali dan jangan lupa buat satu lubang di pemakaman, kata Indah. Suaminya Santi pun langsung berangkat tanpa bertanya dengan Indah. Tak berapa lama, suaminya Santi pun datang dengan tukang gali kubur. Indah meminta mereka mengikutinya. Ayo ikuti aku, kata Indah. Mereka dibawa Indah ke halaman belakang rumah. Dan Indah menunjuk pohon besar di halaman belakang. Ayo Pak, gali dekat pohon itu, pinta Indah. Tukang gali kubur itu pun langsung menggali. Betapa terkejutnya mereka, ternyata di situ banyak tengkorak kepala dan rata-rata ukurannya sama. Pak, tolong kuburkan kepala ini di pemakaman ya, kata Indah. Bapak itu langsung membawa dan menguburkan kepala itu disaksikan oleh suaminya Santi, Pak RT dan beberapa warga. Mereka awalnya bingung, tapi setelah Indah menjelaskan dengan detail, barulah mereka mengerti dan sekaligus terkejut. Setelah mereka pulang, teror di rumah itu semakin menjadi-jadi. Tak beberapa lama nenek tua itu datang. Tebang pohon itu, cepat tebang, kata nenek itu sambil berteriak dan menunjuk pohon besar di halaman belakang. Akhirnya suaminya Santi panggil warga untuk memotong pohon yang besar itu. Saat pemotongan, Santi rasa hawa di sekitar rumahnya jadi panas. Padahal cuaca saat itu mendung. Dan aneh, pohon itu tidak bisa ditebang meskipun sudah dilakukan berulang kali. Melihat keanehan itu, nenek tua itu pun maju. Kalian semua mundur, kata nenek itu. Akhirnya mereka mundur termasuk Indah. Santi pun bertanya kepada Indah. Indah, kenapa kita disuruh mundur? Ada seseorang badan besar tinggi seperti pohon itu. Kayaknya nenek itu mau bicara dan kelihatannya seseorang itu marah, kata Indah. Seketika nenek itu berteriak. Apalagi mau kamu? Aku tidak bisa ikut campur lagi. Itu urusan dengan suamiku. Janganlah meminta apa-apa dari pemilik rumah ini. Mereka baru dan tak tahu apa-apa, kata nenek itu dengan nada tinggi. Seketika Indah memejamkan matanya. Setelah itu Indah nampak terkejut. Astaga, penunggu pohon itu ingin anakmu sebagai seserahan untuknya, kata Indah. Santi dan suaminya pun terkejut.
Jangankan kau minta anaknya, mereka tak tahu apa-apa masalah ini, kata nenek itu. Gak mau persembahan terakhir, ambil saja kepalaku. Tapi tolong jangan ganggu mereka lagi, kata nenek itu. Setelah nenek itu mengucapkan kata itu, seketika kepala nenek itu terputus seperti ada yang menebasnya. Santi yang tak sanggup melihat itu langsung berteriak, dan kakinya langsung lemas. Pak RT langsung memerintah warga yang ada di situ untuk mengambil dan menguburkan jasad nenek itu. Sebagian warganya lagi diperintahkan Pak RT untuk menebang pohon itu. Akhirnya pohon itu bisa ditebang tanpa ada kendala seperti tadi. Besok harinya setelah kejadian itu, Santi bercermin dan melihat sosok anak kecil itu. Dia mengucapkan terima kasih kepada Santi dan setelah itu dia menghilang. Dan Roni dia masih mencari-cari temannya itu. "Mah, teman Roni kok nggak datang ya?" tanya Roni. "Katanya teman Roni pindah sayang. Roni main di tempat Pak RT aja ya," jawab Santi sambil mengusap kepalanya. "Iya mah," kata Roni. Tapi Santi masih bingung dengan rumah itu. Apa masih aman atau tidak? Setiap hari Santi masih merasa hawa panas dan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan di rumah itu. Malam harinya Santi bicara dengan suaminya untuk pindah dan menjual rumahnya. Tanpa pikir panjang, suaminya Santi mengiyakan dan besok harinya mereka mencari rumah kontrakan. Setelah dapat, mereka langsung pindah dari rumah itu. Sebelum itu mereka mampir dulu ke pemakaman nenek dan beberapa anak-anak itu. Meskipun bukan siapa-siapanya mereka, tapi Santi dan suaminya merasa kasihan karena tidak ada sanak keluarga mereka. Setelah mereka ke pemakaman dan ingin menaiki mobil, tiba-tiba Roni melihat temannya itu. "Ma, Pa, itu teman Roni dengan ayah dan ibunya. Dia mendeda Roni, Ma. Mereka mau kemana, Ma? Teman, jangan tinggalkan Roni," kata Roni sambil menangis. Karena cuma arwah itu yang mau dan setiap saat menemani Roni. "Mereka mau pindah rumah, Nak, sama dengan kita," kata Santi. Tak terasa air mata juga menetes. "Terima kasih sudah menemani dan menjaga Roni," kata suaminya Santi. Meski dia tidak melihat, tapi suaminya Santi langsung merasa ada yang memegang tangannya sebentar, seperti genggaman anak kecil. Setelah itu mereka menaiki mobil dan langsung menuju ke rumah baru. Meskipun mengontrak, teror tidak selesai sampai di situ. Saat mereka pindah pun, teror masih berlanjut. Sepertinya penguasa rumah itu sangat menginginkan Roni. Setiap malam Roni selalu menangis dan saat subuh baru berhenti dan dia bisa tidur. 1 bulan setiap malam Roni tidak bisa tidur karena malamnya terus diganggu. Santi pun bingung bagaimana mengakhiri itu semua. Sempat ada tetangga yang menyarankan Santi kalau saat Roni nangis bacakan ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Santi pun turuti saran itu. Malah menurutnya semakin memburuk. Mungkin dengan dibacakan ayat Al-Quran oleh Santi membuatnya sosok itu marah. Semakin hari keadaan Roni semakin memburuk. Roni hanya bisa berbaring karena badannya semakin lemah. Tidak ada makanan atau minuman yang masuk ke tubuhnya. Dia hanya bisa menangis di tempat tidur. Santi dan suaminya pun menangis melihat keadaan semakin memburuk. Saat malam tiba, Santi lihat malam itu Roni tidur pulas. Tidak seperti malam-malam sebelumnya. Santi dan suaminya pun bisa tertidur juga. Saat menjelang subuh, Indah menelponku. "Halo San," kata Indah. Kedengaran seperti sehabis menangis. "Iya Indah, ada apa kok kamu seperti habis menangis?" tanyanya. Dia bercerita lewat telepon bahwa dia melihat Roni sudah di bawah dan dia ingin Santi melihat keadaan Roni sekarang. Tanpa pikir panjang, Santi membangunkan suaminya. "Mas, bangun mas, ayo kita lihat Roni." Lantas mereka berdua langsung ke kamar Roni. Betapa terkejutnya Roni sudah pucat pasi. "Dek, ikhlaskan, Roni sudah tidak ada," kata suaminya Santi sambil meneteskan air mata. Seketika tangis Santi pecah.
rasa tidak ikhlas melepaskan Roni anak satu-satunya. Tapi Santi harus ikhlas demi ketenangannya. Setelah kepergian Roni, teror-teror yang ada di rumah mereka menghilang. Mungkin penghuni rumah itu ingin sekali mengambil Roni dari mereka. Tapi Santi tidak bisa menyalahkan itu sepenuhnya. Mungkin ini sudah takdirnya Roni. Esok harinya Roni langsung dimakamkan. Banyak sanak saudara yang ikut bertakziah termasuk Indah. Itulah kisah cerita keluarga Santi yang menempati rumah bekas pesugihan. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran dan hikmahnya. Dimanapun kita berada, kita selalu hati-hati, berdoa, minta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.